Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam pro prestasi. Saya dengan Femi Sophie Skoten sebagai dosen tetap di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) dan penempatan saya di Prodi Magister Pemasaran, Inovasi dan Teknologi. Pada prodi ini, mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomi Transportasi Darat, Ekonomi Makro Mikro, dan Metodologi Penelitian. Adapun rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Ekonomi Transportasi Darat adalah sebagai berikut. Rencana pembelajaran semester ini mempunyai capaian pembelajaran di mana setelah perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis cost benefit dan evaluasi investasi pada proyek transportasi darat. Kemudian yang kedua, merancang solusi teknologi transportasi atau dengan smart mobility, electric vehicle, autonomous transport dalam konteksnya pemasaran dan bisnis. Kemudian mahasiswa yang ketiga dapat mengaplikasikan metode kuantitatif seperti regressive forecasting untuk memprediksi tren permintaan transportasi darat. Keempat adalah menyusun strategi penetapan harga dinamis untuk layanan transportasi berbasis aplikasi. Jadi pada dasarnya tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti materi ekonomi transportasi darat, mahasiswa mampu memahami prinsip ekonomi transportasi darat, melakukan analisis kelayakan investasi, serta mengetahui keterkaitannya dengan pemasaran, inovasi, dan teknologi. Rencana pembelajaran semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 8 akan diisi dengan UTS, ya. Kemudian pertemuan ke-16 akan diisi oleh materi UAS. Pada minggu pertama, mahasiswa akan diberikan pokok bahasan pengantar ekonomi transportasi, di mana sub pokok bahasannya adalah di mana ruang lingkup ekonomi transportasi darat, kemudian keterkaitannya dengan pemasaran, inovasi, dan teknologi. Kegiatan pembelajaran ini merupakan kuliah yang interaktif, terjadi diskusi tentang tren transportasi terkini. Yang dilihat adalah indikator penilaiannya ada keaktifan diskusi dari mahasiswa. Kemudian mahasiswa sudah diberikan referensi buku ajar, yaitu dari Transport Ekonomi dari Edgar Elgar tahun 2010, lalu The Economic of Urban Transportation Roles dari Small dan Verhoef. Pada pertemuan kedua, teori permintaan dan teori penawaran transportasi menjadi pokok bahasan, dengan sub pokok bahasannya adalah elastisitas permintaan transportasi serta faktor penentu penawaran jasa transportasi. Bagaimana pada kegiatan pembelajaran ini mahasiswa mulai mengalami atau mulai mencoba untuk melakukan analisis data permintaan transportasi publik. Pada pertemuan ketiga ada struktur biaya dan pricing, kemudian ada kebijakan publik dan regulasi. Lantas pada pertemuan keempat di kebijakan publik dan regulasi masih berlanjut tentang dampak subsidi BBM terhadap transportasi dan regulasi ride hailing. Lalu ada ekonomi digital transport, mulai dibahas pada pertemuan kelima. Pertemuan keenam ada analisis kuantitatif transportasi, dan pertemuan ketujuh ada pemasaran digital transportasi. Lalu pertemuan 8 yang tadi sudah disampaikan bahwa akan ada ujian tengah semester berupa tes tertulis, dan di sini akan ada penilaian tentang UTS tersebut. Setelah itu minggu berikutnya masuk kepada pertemuan ke-9 tentang smart mobility dan teknologi. Lalu ke-10 adalah big data dan AI dalam transportasi. Ke-11 ada proyek kelompok, di mana mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mencari solusi transportasi inovatif. Mereka akan diminta melakukan identifikasi masalah serta solusinya seperti apa, lalu dilakukan penyusunan proposal.
Kemudian pada pertemuan 12 membahas tentang green transportation dan sustainability, di mana ekonomi rendah karbon mulai dibahas di situ. Lantas kebijakan transportasi berkelanjutan juga dibahas pada pertemuan ini. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan melakukan presentasi proyek kelompok yang sudah dilakukan pada pertemuan ke-11, kemudian akan ada pitch solusi bisnis serta teknologinya. Nanti mahasiswa akan presentasi, lalu ada feedback dari para teman-teman sesama mahasiswa dan tentunya juga dari dosen. Pertemuan ke-15 ada presentasi final dari proyek dan itu juga termasuk dalam UAS. Lantas berikutnya ada evaluasi dan refleksi di mana proyek tadi dari per kelompok itu akan dilakukan review pembelajaran dan dilakukan diskusi kelas. Baik, demikian adalah rencana pembelajaran semester dalam pertemuan 1 sampai dengan 16. Kemudian masuk ke dalam penilaian pada mata kuliah ini. Untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan 80% pertemuan. Kemudian ada bobot penilaian seperti tampak pada tabel bahwa tugas kelompok itu 30% bobotnya dengan keterangan, analisis studi kasus ditambah presentasi serta solusi bisnis serta pemasarannya. Kemudian proyek akhir 40%, penyusunan strategi transportasi berbasiskan data. Ujian tengah dan akhir semester 30%. Keterangannya di sini adalah bisa membuat soal esai analisis dan studi kasus. Selamat sore semuanya, selamat berjumpa lagi ya. Kali ini adalah pertemuan pertama kita ya. Tapi sebelum kita mulai dengan perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan, mari berdoa. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pro prestasi. Ini masih berpakaian kantor ya? Baru pulang dari kantor? Ya. Nah, kemudian ada RPS yang sudah Ibu berikan kemarin, ya. Nah, sudah kenal Ibu? Belum? Baru pertemuan pertama ya. Saya dengan Bu Femi, ya, saya adalah dosen tetap di prodi S2 ini, Magister Terapan, dan kebetulan Magister Terapan ada 2, jadi Ibu ada di dosen pemasaran inovasi dan teknologi, ya. Dari disinilah kita berkumpul, ya. Ini adalah RPS yang akan kita jalani selama 6 bulan atau 1 semester ya. Di sini ada ekonomi transportasi darat. Kalian sudah mengisi bahwa ini kode perkuliahannya adalah MKK PIT 101 dengan jumlah SKS adalah 3 dan pada semester 1 ini ya. Oke. Nanti perkuliahan kita itu adalah bentuknya pelajaran seperti ini, tatap muka, lantas ada pembelajaran berbasis proyek dan nanti prakteknya adalah penggunaan tools dalam ekonomi ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik. Nah, di sini akan ada terlihat bahwa apa yang akan kita capai, ada CPL, ada CPMK-nya. Semoga kalian sudah membacanya. Kemudian ada dalam 1 semester ini nanti ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan untuk UTS ya. Kemudian pertemuan ke-16 itu adalah pertemuan dari UAS ya. Nanti silakan untuk pertemuan pertama ini ya. Untuk pertemuan pertama materinya adalah pengantar ekonomi transport. Sudah sebelum masuk ke kelas Ibu tentu sudah baca ya.
Jadi pokok bahasan kita nanti adalah bagaimana ruang lingkup dari ekonomi transport, kemudian terkaitan dengan pemasaran inovasi dan teknologi. Nanti pada saat pertemuan kedua pun ya akan ada kita pelajari tentang teori permintaan dan penawaran ya tentunya dalam transportasi serta bagaimana melakukan atau membuat satu struktur biaya dengan pricing, kemudian ada kebijakan publik di pertemuan keempat dan regulasinya. Lantas karena ini zaman kekinian maka ada yang namanya ekonomi digital transport ya. Oke, ada analisisnya, kemudian setelah UTS maka kita akan masuk ke materi Smart Mobility and Technology. Kemudian ada Big Data dan AI yang bisa digunakan dalam transportasi. Ya, pada pertemuan ke-11 kalian akan Ibu minta untuk membuat kelompok di mana kelompok ini akan mempunyai satu proyek yaitu solusi transportasi yang inovatif ya. Sampai sini aman ya? Bisa? Oke. Nanti setelah pertemuan ke-11 maka akan ada waktunya Anda untuk melakukan presentasi terhadap proyek yang sudah dikerjakan ya. Setelah presentasi maka akan ada revisi dari hasil presentasi kalian. Lantas di pertemuan ke-16 yang tadi sudah Ibu katakan ini adalah waktunya untuk melakukan evaluasi sebelum akhir semester ya. Lantas ini adalah penilaian yang akan kalian terima ya. Yang pertama tentu harus mengikuti perkuliahan yang dilakukan oleh Ibu sebanyak 80% ya. Baik Anda mau mengikuti UTS maupun mengikuti UAS ya. Lantas apa? Tugas kelompok itu ada pemberian bobotnya 30%, lantas proyek akhir ada 40%, serta ujian tengah dan akhir semester masing-masing ada nilainya di 30%. Oke. Nah, ini buku referensi untuk perkuliahan Ibu dan wajib kalian baca. Ya. Ada Button dalam transport ekonomi dan ada dari The Economic of Urban Transportation dari Verhoeven ya. Kemudian dibaca jurnal-jurnal tentang transportasi ekonomi dan polisi serta banyak laporan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan transportasi darat. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa mempelajari digital tool-nya ya karena basic kita adalah pemasaran inovasi dan teknologi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, sudah paham ya. Ketika Anda sudah paham maka Ibu akan masuk ke dalam materi pertemuan pertama. Oke, pertemuan pertama kita tentu Anda harus mengenal yang namanya ekonomi transport. Ya, kalau biasa kita dengar adalah kata ekonomi selalu berhubungan dengan uang, ya. Tapi ini kita padukan menjadi ekonomi transportasi khusus untuk bidang transportasi darat, ya. Tujuan dari pembelajaran kita tadi sudah sekilas Ibu bahas bahwa memberikan pemahaman tentang definisi dan ruang lingkup dari ekonomi transport, lalu menjelaskan keterkaitannya dengan pemasaran inovasi dan teknologi, ya. Oke. Silakan dibaca. Mbak, siapa namanya? Nanti terakhir baru kita berkenalan ya. Oke. Definisi ekonomi transportasi. Ekonomi transportasi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari cara mengalokasikan sumber daya dalam sistem transportasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan transportasi. Nah, ini menurut Kenneth Button tahun 2010. Tetapi menurut World Bank tahun 2019, silakan baca deh. Ekonomi transportasi mengevaluasi efisiensi sistem mobilitas melalui analisis biaya dan peramalan permintaan dan penilaian dampak kebijakan. Ya, jelas ya di sini bagaimana Anda nanti
sudah paham dan tahu bagaimana mengevaluasi efisiensi dari sistem mobilitas serta biaya dan manfaat, dan jangan lupa ada peramalan permintaan serta penilaian dampak kebijakan dari si transportasi. Oke. Ini adalah ruang lingkup. Ya, ini ruang lingkup ekonomi transport. Pertama ada permintaan, tentu ketika ada permintaan itu tidak datang kalau tidak ada penawaran, ya. Nah, pada konsep ekonomi di sektor transportasi yang mencakup seberapa besar kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi, itu yang biasa kita sebut dengan apa, Bu? Bapak? Nah, permintaan, ya. Itu yang disebut dengan permintaan, dan seberapa banyak penyedia layanan transportasi yang tersedia itu yang disebut penawaran. Jadi perusahaan transportasi punya berapa banyak nih layanan transportasinya itu yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang meminta untuk diadakan layanan transportasi. Tentunya keduanya ini harus seimbang, ya. Karena kalau dia tidak seimbang, maka keduanya ini mempengaruhi harga, mempengaruhi kualitas, dan juga ketersediaan layanan transportasi. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Masih awal, silakan kalau nggak paham. Ada? Tidak ada? Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Permintaan Pak siapa Pak? Nah, Yopan, kita baru ketemu. Oh ya Pak Yopan. Silakan ya. Pak Yopan. Ini Bu, terkait permintaan dari masyarakat. Nah, untuk mengetahui permintaan dari masyarakat itu biasanya yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan transportasi itu berdasarkan survei. Itu seperti apa Bu? Apakah survei dari banyaknya peminat pengguna transportasi, baik itu kereta api, bus, dan sebagainya, ataukah dilihat dari survei hasil BPS, Bu? Nah, iya, itu. Baik, ada yang mau menanggapi? Ya, jadi permintaan ini tentu si penyedia atau yang menawarkan jasa tidak sembarangan dia menyiapkan layanan transportasi. Tentu ada apa? Ada permintaan. Kalau dia menyediakan bus menuju Bandung ada 20, ternyata yang terisi selama 1 hari dengan harapan apa? 20 bus itu akan terus berjalan bolak-balik dari Jakarta ke Bandung, ya. Berapa rit kita tidak tahu kalau tidak ada permintaan, ya. Jadi mereka ini layanan transportasi menyediakan sesuai dengan yang sudah diminta oleh masyarakat. Kalau berlebihan apa yang terjadi? Maka yang punya layanan akan rugi, benar nggak? Kenapa? Penyediaan layanan transportasi ini butuh apa? Dana. Butuh apa? Bahan bakar. Butuh apa? SDM. Penggajian si SDM. Ya. Kalau penyediaan busnya itu banyak tetapi tidak ada yang naik atau menggunakan, maka tidak ada biaya untuk yang tadi sudah disebutkan, ya. Baik itu membayar SDM, kemudian perawatan kendaraan, ya. Oke. Kita lanjut boleh? Sudah? Ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Lantas kita masuk kepada biaya dan tarif transportasi. Ini berkaitan dengan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan dan menggunakan layanan transportasi. Masyarakat mengatakan apa? Bisa meliputi tadi sudah kita bahas, bahan bakar, pemeliharaan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan tarif adalah harga yang dibayarkan Anda atau saya sebagai pengguna untuk menikmati layanan tersebut, seperti ongkos bus, kereta, atau taksi. Pada saat kita mau ke Jogja, enak naik apa ya? Oh, saya punya duit. Artinya kalau saya punya duit, tentu saya pengen yang nyaman, ya. Naik pesawat aja. Oke, tapi harganya akan berlipat dari naik bus. Kenyamanannya pun lebih terasa. Waktu tempuh perjalanan pun akan lebih singkat, ya. Ini ya, biaya dan tarif transportasi bisa dipikirkan seperti hal ini. Bagaimana dengan investasi? Ya, investasi apa sih? Penting dalam pembangunan infrastruktur. Investasi ini berkaitan dengan penanaman modal. Bagaimana kita lihat bahwa WUS
Siapa yang melakukan penanaman modal? Cina. Nah, negara Cina melakukan penawaran modal dengan harapan apa? Dapat apa? Dapat untung ya. Investasi dia berkaitan dengan bagaimana dia membangun, bagaimana dia meningkatkan sistem transportasi. Pembiayaannya mengacu pada sumber dana yang digunakan. Sumber dana dari mana? Pemerintah, ada swasta, ada pinjaman, dan ada kerjasama dengan publik dan swasta. Ya, ada campuran kerjasama. Oke, baik. Bagaimana dengan kebijakan transportasi? Kerjaannya siapakah kebijakan transportasi? Kementerian Perhubungan. Kementerian mengatur apa? Ada peraturan, ada strategi, ada rencana yang dibuat oleh pemerintah, dan ada otoritas terkait untuk mengatur, mengembangkan, serta mengelola sistem transportasi tersebut. Kebijakan ini mencakup apa? Kalau kita naik kendaraan, kita butuh selamat. Apalagi? Efisiensi. Apalagi? Keberlanjutan. Apa? Tarif dan pengurangan emisi, sehingga pembangunan infrastruktur transportasi. Ada yang mau ditanyakan tentang kebijakan transportasi? Ya, dengan siapa, Pak? Oh, dengan Mas Rizky. Silakan, Mas. Tadi saya mau kilas balik terkait permintaan sama penawaran. Terus mau bertanya untuk peran pemerintah itu terkait sebagai regulator terkait kebijakan transport Ya. dalam tarif transportasi. Jika permintaan lagi melonjak, seperti keadaan libur nasional, libur lebaran, libur natal, itu seperti apa ini? Ah ya, berarti Mas Rizky ini saya panggil Mas ya, karena masih muda ya. Jadi Mas Rizky ini bertanya, pemerintah peranan apa kamu sih? Apa kamu perannya dalam kebijakan yang sudah dibuat? Artinya apa? Kita paham ketika kita di masa libur panjang, libur anak sekolah, libur lebaran, libur Natal atau Nataru, tentu harganya apa? Harga tiket itu seperti apa? Naik. Suka-suka saya dong, saya yang punya angkutan, kalau nggak mau naik ya sudah, nggak usah dapat pelayanan. Nah, itu semua adalah tugas pemerintah mengatur hal tersebut. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Bagaimana peran pemerintah? Ada yang bisa? Oke, Bu siapa? Oh ya, Mbak siapa namanya? Mbak Silvi. Baik, Mbak Silvi silakan. Setahu saya peran pemerintah kalau menurut PM 20 tahun 2019 itu mengatur tentang tarif batas bawah sama tarif batas atas. Kalau tarif batas atas itu ditentukan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan. Kalau tarif batas bawahnya itu 35% dari tarif batas atasnya. Baik, ya. Jadi sudah terjawab bahwa ada peran pemerintah di situ. Sesuai dengan PM 20 tahun 2019. PM 20, tolong dicatat, diingat PM 20 tahun 2019, peranan pemerintah pada saat penentuan harga tiket. Ya, jadi perusahaan transportasi tidak boleh semena-mena untuk menaikkan harga tiket. Ya, karena kalau dia menaikkan semena-mena maka dia akan mendapatkan apa? Sanksi. Sanksinya bermacam-macam ya, bahkan bisa sampai tutup. Ya, baik. Sudah jelaskah, Max? Sudah ya, bisa terjawab. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagaimana dampak sosial dan lingkungan. Dampak sosial dan lingkungan gimana? Kadang kita melihat bahwa udara itu sangat panas. Datangnya dari mana sih? Bukan cuma cahaya matahari, tetapi emisi gas karbon. Emisi gas karbon yang dibuang oleh kendaraan tersebut. Sehingga mulailah ada yang namanya kendaraan listrik. Kendaraan listrik meliputi apa? Dia akan menekan polusi udara, menekan kebisingan, dan apalagi iklim dunia atau iklim di Indonesia itu semakin baik. Kenapa? Karena emisi gas karbonnya berkurang. Baik. Secara inovasi dan teknologi, maka pemasaran inovasi ini berperan dalam, misalnya, ada yang namanya teknologi GPS. Zaman dulu kita nggak pakai GPS, ya. Ada IoT, ada AI, ya, sehingga kita mungkin melakukan pelacakan kendaraan, melakukan manajemen rute dan prediksi permintaan. Ketika Anda buka mau nyari Grab, kita bisa menentukan nih mobilnya untuk 5 orang penumpang supaya tidak berdesakan. Atau saya mau memesan dengan harga
diskon. Atau kalau saya memesan di jam kerja, maka tentu harganya akan mahal dan juga persediaan kendaraan itu menjadi terbatas karena semuanya memakai apa? Secara online. Ketika kita jalan, maka kita tahu jangan lewat jalan A atau jangan lewat jalan B, ada GPS di situ. Bisa ketahuan berapa jam sih kita macet. Berapa menit sih ada kejadian apa di depan, bahkan ketika kita menggunakan GPS bisa kelihatan apa yang terjadi di depan, ya. Kemudian pemasaran ini berbasis digital untuk meningkatkan akses pasar. Artinya apa? Aplikasi seperti Gojek yang tadi kita bicarakan, Grab, ya, Traveloka itu mengubah cara layanan transportasi yang ditawarkan dan dipasarkan. Yang terjadi dulu apa? Ketika kita mau naik ojek, jalan ke pengkolan, nyari ojeknya, ya. Tapi sekarang dengan handphone kita bisa menentukan, ya. Strategi digital marketing itu membuka pasar baru sehingga meningkatkan apa? Loyalitas pelanggan dan memungkinkan personalisasi layanan. Mungkin di antara kalian ada yang saya lebih suka naik Grab, saya lebih suka naik Gojek. Tergantung kepada layanan yang diberikan. Makin banyak diskonnya, makin sering kita menggunakan layanan tersebut, ya. Oke. Kemudian dampaknya terhadap ekonomi transport apa sih? Peningkatan efisiensi akan menyebabkan terjadinya penurunan biaya. Terjadilah tarif yang kompetitif sehingga meningkatkan permintaan. Investasi dalam teknologi menciptakan multiplier efek terhadap pertumbuhan sektor jasa pendukung lainnya. Orang minta transportasi, faktor pendukung lain itu apa? Ya, bisa kalian baca nanti. Kemudian tidak ada lagi, kita akan sampai kepada yang tadi kita bicarakan di RPS, ya. Nanti ada tugas individu. Tugas individu ini berkaitan dengan materi pembelajaran tadi, perkuliahan tadi, bahwa buat laporan singkat kurang lebih 3 sampai 5 halaman yang membahas definisi dan ruang lingkup transportasi, bagaimana perbandingan analisisnya secara ekonomi, konsep investasi dalam transport. Dan tugas ini nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing mahasiswa minggu depan, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Jelas ya, 3 sampai dengan 5 halaman, mau lebih nggak apa-apa. Baik. Nah, kita sampai pada slide terakhir, terima kasih. Tapi sebelumnya kita akan absensi kehadiran. Ibu sudah punya daftar mahasiswa, ya. Tapi untuk lebih mengenal lagi, kita mulai dari pojok kiri, sesuai dengan ya namanya, ya. Silakan Pak, namanya siapa? Pak atau Mas nih? Ya, Mas saja ya. Nama lengkap boleh sambil berkenalan ya. Mungkin kalian ada yang belum kenal. Silakan. Nama saya Andika Eka Putra. Ya. Saya sebagai staf di LSP. Ya. Jadi Mas Andika sudah nikah belum? Belum ya? Ya, belum. Oke. Siapa Mas namanya? Saya Rizky. Ya, Mas Rizky. Belum nikah juga ya? Oke. Ini semuanya mahasiswa S2, masih muda-muda. Dengan siapa? Sylvia Ramadan. Dengan Mbak Silvi? Saya Elfrida Karina. Elfrida, panggilnya? Karin. Karin, jauh ya. Baik. Oke Mbak, silakan. Saya Fitri Rismawati. Dengan Mbak Novi, Saya Farida. dengan Mbak Farida. Fasilitas perkembangan asli. Oke. Saya Muhammad Dia Islami. Muhammad Dia. Dengan siapa Mbak? Saya Nurita Firly. Ya, dengan siapa? Iya. Dengan Mbak Bernadette. Ya. Tentunya tugasnya berbeda-beda ya. Dengan siapa Mas? Yopan. Mas Yopan. Yopan. Oke, Yopan saja. Yopan Hardian. Yopan Hardiansa. Dengan siapa? Dengan Bu Sri, paling senior nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih mau lanjut untuk S2 ya. Dengan Saya Australia. dengan Mbak Lis ya. Baik. Ibu harapkan nanti di pertemuan kedua, karena RPS-nya sudah dibagikan, tolong dipelajari dulu ya materi untuk pertemuan kedua, sehingga nanti pertemuan kedua itu kita lebih
paham apa yang Ibu berikan materinya itu akan lebih jelas. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Lengkap ya? Sudah ya, tugas sudah, materi dipelajari. Kemudian terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa absensinya diisi ya. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang maghrib ini atau sore menjelang maghrib. Terima kasih untuk perhatiannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.